Kiri kanan. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Kami badan pekerja dunia L2 penuh sukacita menyambut yang baik-baik serta kaum keluarga kedua calon suami untuk ada dalam pendidikan dan penempatan nikah, tapi juga pencatatan sipil. Dan karena itu dengan kasih kami mengundang kedua pengantin dan keluarga masuk dalam ini.
Baca-baca apa dulu? Yang satu kita lagi pada zaman Bagian dari larang itu kemarin jam 11 kemarin. jam 11 saksi dari Pak Eva. Iya.Ista. Tempat lain tahu. Semoga itu dalam KTP itu kemudian
Shalom, damai di hati. Baiklah persekutuan ibadah pada Tuhan dan pemberkatan kita dari saudara Evan Reli Ram dan juga saudari Oleh Lesa. Kita akan mulai, diundang kita sekalian untuk berdiri. Mari kita lakukan kasih dan salam. Ibadah penyembahan dan pemberkatan kita, saudara Evan Reli Ram dan saudari Pauline Lesa, ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Mazmur 128 ayat 1 sampai 4 sebagai nas pemberi berkata demikian. Nyanyian syarat. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Aku hendak bersyukur.
Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepak-ngepak rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari Roh yang Maha Kudus dan tentang yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus yang lembut dan baik, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia Tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya, jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang berlima. Hormatilah mereka sebagai pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Demikian jauh bacaan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya dalam hidup setiap hari. Sebelum kita merenungkannya, kita ikuti puji-pujian sebelum khotbah oleh keluarga mempelai Maria. Yang ada di Damai di hati, bersyukur kita di siang hari yang indah ini ketika keluarga besar Rano dan juga keluarga besar Desa, kita semua diperjumpakan di rumah Tuhan atas rencana yang indah dari saudara Eva Reli Rano dan juga saudari Oleh Desa yang hendak mengikat cinta kasih mereka melalui peneguhan dan pemberkatan ini. Sebagai orang yang percaya dan pasti, kita akan mengatakan bahwa sebagai makhluk antara laki-laki dan perempuan, tentu kita merancang bagaimana kita pun akan hidup bersama sebagaimana yang Tuhan telah amanatkan untuk kita berjuang. Sekalipun memang yang pasti bagi saudara Eva dan juga saudari Pauline bahwa ini bukan hal yang pertama. Ada pengalaman yang sudah mereka boleh nikmati dalam kehidupan berumah tangga sebelumnya.
ditakdirkan untuk boleh, kata ayat 8, akan setia dan sekata, akan seperasaan dan mau mengasihi satu dengan yang lain. Sebab memang dalam perjalanan hidup sebagai manusia ciptaan Tuhan, kalimat ini selalu menjadi impian dan harapan setiap insan yang merencanakan untuk hidup dalam pernikahan. Ketika merasa pasti dengan pasangan hidup, maka akan berkomitmen dan akan berpikir tentang hal itu. Mau setia sekata, mau seperasaan dan mau mengasihi, berupaya untuk menyayangi satu dengan yang lain. Tetapi dalam kenyataan kadang kala perjalanan kehidupan itu pun diterpa dengan badai kehidupan, sehingga kadang kala kita pun menghadapi satu persoalan, satu problema yang seakan sulit untuk kita atasi. Tetapi firman Tuhan sangat jelas mengatakan dalam bacaan kita bagaimana seorang istri dikatakan akan tunduk kepada suami. Saya katakan dalam pengembalaan semalam bahwa tunduk selalu orang mengatakan bahwa tidak ada hubungan, tapi bukan seperti itu yang dimaksud oleh Rasul Petrus. Tunduk bukan berarti orang malu-malu kepada pasangan hidup, bagaimana pasangan kita akan melihat kecantikan dan ketampanan dari pasangan kita kalau kita mampu berarti kita pun tidak akan mampu menunjukkan berserinya kehidupan. Tetapi yang diungkapkan oleh Rasul Petrus adalah bentuk kesetiaan
Dia mau mengatakan terapkan itu dalam perjalanan kehidupan. Dalam berbagai kondisi apapun. Entahkah kita dalam situasi dan kondisi yang bahasa tren sekarang yang mood, ataupun orang sedang enjoy, tetapi bagaimana kita akan mampu melakukannya. Dalam sikap yang terpuruk sekalipun, kita harus mampu berupaya untuk melawan emosional kita dan berupaya untuk menghadapi, menyelesaikan setiap masalah itu tentu dalam komunikasi. Yang kata sekali lagi ayat 8, setia sekata. Sebab bukan lagi dua, tetapi satu. Tidak lagi berpikir tentang pandangan masing-masing. Kita memang ini dan kita memang itu. Tetapi betul-betul ada komunikasi, ada kesabaran, ada sikap yang lemah lembut yang akan mampu dipraktekkan dalam kehidupan. Saya mengatakan dari malam kepada Pak Evan dan juga Ibu Pauline, bukan lagi saya ajar hal yang ibarat ABG, ya. Karena masing-masing punya pengalaman yang lebih daripada saya. Karena Pak Evan bilang sekitar 30-an tahun. Demikian pun Ibu Pauline menjalani hidup bersama, dan masing-masing bukan karena ditinggal hidup, tetapi karena ditinggal mati. Itu bahasa memang penginjil Markus bahwa hanya maut yang memisahkan, sehingga tidak lagi terikat, sehingga wajar untuk bagaimana bertekad dan merencanakan untuk hidup bersama, sehingga berupaya untuk bagaimana menjalaninya secara bersama sebagaimana tentu kehidupan yang pernah dijalani. Tetapi memang satu kewaspadaan yang harus kita jalani adalah tidak membanding-bandingkan nanti. Ya. Bahayanya adalah ketika kita membanding-bandingkan, itu dulu begini, sekarang begini. Ya, karena kalau membanding-bandingkan maka bisa bilang orang move on dengan pasangan sebelumnya, padahal mereka sudah senang di sana. Sehingga kata firman bahwa bagaimana kita tidak hanya menampilkan dari perhiasan semata, dari apa yang kita lihat dari fisik pasangan kita, yang dikatakan oleh Rasul Petrus tentang perhiasan manusia batinnya yang bisa binasa, yang bisa hilang dalam sekejap, sebagaimana yang ditampilkan perempuan di masa itu
pasti sudah banyak pengalaman kehidupan rumah tangga. Sehingga bagaimana komitmen itu, sekali lagi ayat 8 berulang saya katakan, teruslah hidup seia dan serakah. Teruslah hidup seperasaan dan yang saling mengasihi, saling terbuka, saling jujur satu dengan yang lain. Dan yakinlah, perjalanan Bapak hidup rumah tangga akan tetap langgeng dan bahagia adanya, akan sukses sesuai harapan yang ada, dan pasti akan menikmati anugerah dan pemberkatan Tuhan sekarang, besok, dan selalu terus. Amin. Kepada saudara-saudara bahwa pada hari ini akan diteguhkan dan diberkati dalam nikah yang kudus Saudara Eva Eliral dengan Saudari Pauline Melesa. Karena tidak ada faktor-faktor yang menghalangi pelaksanaan rencana ini, maka sekarang saya akan meneguhkan nikah mereka. Tetapi sebelumnya perlu dipelajari bersama apa tanggung jawab suami istri dan maksud tujuan nikah adalah pertama menciptakan dan memelihara persekutuan hidup antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang meliputi segala bidang dan berlaku untuk seumur hidup. Maksud dan tujuan ini hanya dapat dicapai bila kehidupan bersama suami istri didasarkan atas kasih dan kesetiaan yang tersedia dan dicontohkan dalam hubungan antara Yesus Kristus sebagai kepala gereja dan jemaatnya sebagai tubuhnya. Yang kedua, pembentukan keluarga. Jika suami istri mendapat anak dengan pertolongan Tuhan Allah pencipta, maka persekutuan hidup antara suami dan istri diperluas dan diperberat. Tetapi kalau kehidupan bersama tidak dikaruniai kelahiran anak, maka persekutuan antara suami dan istri tetap dipelihara sebagaimana maksud dan tujuan nikah yang pertama tadi. Tugas dan tanggung jawab suami istri adalah pertama-tama saling mengasihi, saling melayani, saling mendorong dan saling membangun, tetapi juga bersama mengasihi, melayani, mendorong dan membangun orang-orang, khususnya anak-anak yang telah dianugerahkan Tuhan dalam kehidupan bersama. Bertumbuh dalam iman, pengharapan dan kasih, memperkuat persekutuan hidup antara suami dan istri. Sebab itu persekutuan hidup yang mengabaikan berdoa bersama, menyanyi bersama, membaca Alkitab bersama, beribadah bersama makin lama makin lemah. Sebaliknya, persekutuan hidup yang berjalan pada jalan yang dikehendaki Tuhan makin lama makin sempurna. Setiap nikah yang berjalan pada jalan yang dikehendaki Tuhan akan diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain, baik bagi mereka yang berada di dalam maupun mereka yang berada di luar rumah tangga dan halaman mereka. Demikianlah maksud dan tujuan nikah dan tugas tanggung jawab suami dan istri secara singkat. Sudah berjalan. Saudara-saudara kita yang bersedia untuk diteguhkan nikah mereka di tengah jemaat Tuhan di sini, agar menjadi nyata pada kita bahwa mereka bersedia memenuhi panggilan Tuhan, maka saya silahkan mereka untuk menjawab secara jujur di hadapan Tuhan dan jemaat sebagai saksi pertanyaan-pertanyaan yang berikut. Saudara Ever dan Saudara Pauline, apakah saudara berdua bersedia mengaku dan berjanji akan memenuhi amanat Tuhan Allah dalam hidup pernikahan kamu? Ya, kami bersedia mengaku dan berjanji setia dan segala hati kami. Kiranya Tuhan menolong kami. Kedua mempelai Ever dan Pauline sekarang nyatakanlah dengan jujur dan tulus di hadapan Allah dan jemaatnya sebagai saksi
janji saudara satu sama lain. Saya, Esa Kaiban, berjanji di hadapan Tuhan Allah dan jemaat sebagai saksi bahwa saya menerima Koil Esa sebagai istri saya, bahwa saya akan mengasihi dan melayani istri saya baik pada waktu suka maupun duka, bahwa saya sebagai suami yang beriman dan setia akan memelihara istri saya, bahwa saya akan menuntut kehidupan yang lurus bersama dengan istri saya sesuai dengan Injil Yesus Kristus, bahwa saya tidak meninggalkan istri saya selama Tuhan memberikan nafas kehidupan kepada saya dan hanya terpisahkan oleh karena kematian. Saya Koil Esa video itu. Koil Esa, aku menerima engkau sebagai istriku dan memberikan cincin ini kepadamu sebagai tanda. Eva dari Iran, aku menerima engkau sebagai suamimu dan memberikan cincin ini kepadamu sebagai tanda. Sudah ada semangat kita meneguhkan iman mereka. Sebagai pelayan Yesus Kristus, Saya meneguhkan nikah saudara Eva Belirawan dan saudara Koil Esa dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Jemaat Tuhan diundang berdiri. Bapa yang penuh belas kasihan, yang oleh anugerahnya telah memanggil saudara-saudara dalam nikah yang kudus ini, kiranya mengikat saudara-saudara dengan kasih dan kesetiaan yang benar, serta mengaruniakan saudara-saudara berkat-Nya. Sebagai pelayan Yesus Kristus, saya mengumumkan bahwa Saudara Ever Rally Raro dan Saudara Pauline Lesan telah diteguhkan dan menjadi suami istri, sehingga terbentuk keluarga Kristen yang baru, keluarga Raro Lesan. Kepada suami istri yang baru, ada nasihat Tuhan: percayalah kepada Allah serta camkanlah benar-benar bahwa Tuhan Allah telah menjodohkan saudara berdua dalam nikah yang kudus ini. Karena itu dengarkanlah petunjuk Tuhan mengenai persekutuan hidup suami istri yang tercantum dalam ke-10 firman. Jangan berzinah, jangan mengingini istri atau suami sesama. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang dipersekutukan Allah janganlah diceraikan oleh manusia. Amin. Bila Yesus bertanya, engkau yang telah mempertemukan, tetapi juga yang telah menentukan dan memberkati ikatan cinta dari Ever Rally Raro dan juga Pauline Lesan. Hari ini tercipta lagi keluarga Kristen yang baru, keluarga Raro Lesan. Kami sungguh berharap Tuhan, sebagaimana Engkau yang telah meneguhkan mereka dalam ikatan cinta, maka mereka pun akan menjalani hidup bersama sebagai keluarga Kristen, sebagai suami dan istri yang tentu sekali akan saling berbagi satu dengan yang lain. Nasihat firman-Mu telah mengingatkan mereka bagaimana mereka mau hidup dalam cinta dan kasih, tetapi juga yang mau setia dan sekata, seperasaan dan terus saling mengasihi, menyayangi dengan penuh kerendahan hati dan kesabaran, saling menghormati dan hidup bijaksana dalam menapaki kehidupan sebagai keluarga. Karena yang pasti ada begitu banyak tantangan dan persoalan yang bisa jadi hadir dalam hidup rumah tangga mereka. Tetapi ketika firman selalu menjadi kekuatan mereka, doa selalu dipanjatkan, komunikasi dan kesabaran akan selalu tercipta, maka yang kedua, kami tidak khawatir dengan perjalanan kehidupan mereka bersama. Tetapi mereka akan kuat dalam iman, mereka akan terus melangkah dalam hidup bersama, sebagaimana mereka pun sebagai keluarga hamba-Mu. Mereka akan terus dipakai menjadi berkat kemana mereka pergi dan berada, dan mereka pun akan mampu menghadirkan kehidupan keluarga yang diteladani, yang tentu akan sukses bahagia
dalam segala sesuatu. Tuhan jaga dan lindungi mereka, tetapi sehat dan kuat buat mereka, tetapi juga memberkati setiap harapan-harapan mereka. Ketika mereka pun akan selalu mendapatkan dukungan dari kaum keluarga, dukungan dari anak-anak cucu yang ada. Kiranya itu pun akan semakin membahagiakan mereka. Semakin mereka dipersatukan dalam satu ikatan keluarga yang besar, yang selalu bertumbuh dalam hidup bersama dengan Kristus. Tuhan yang telah memakai orang tua yang mendampingi mereka para saksi untuk akan selalu terus mengarahkan dan membimbing mereka. Kiranya orang tua tapi juga yang mewakili serta para saksi betul-betul mereka pun memberikan wejangan-wejangan yang akan selalu memberi support, memberi arahan yang baik, sehingga yakinlah tidak kekurangan keuntungan mereka, tetapi semakin mereka diberkati karena mereka mampu melakukan setiap petunjuk Tuhan dengan baik, setiap arahan, setiap bekal hidup yang tentu bermanfaat dalam hidup tidak hanya di hari ini, tetapi juga untuk kelangsungan mereka ke depan dalam menggapai harapan-harapan yang baru. Kasih dan anugerah-Mu meliputi mereka saat kami selesai penyembuhan dan pemberkatan nikah, akan ada acara resepsi yang akan diselenggarakan. Ya, kiranya mereka semua yang akan berperan, mereka semua yang akan terlibat, bahkan semua rangkaian acara resepsi, kiranya itu akan berlangsung karena Tuhan yang dipuji dan diagungkan. Tuhan yang akan menolong sehingga semuanya akan terjadi karena nama Tuhan yang diagungkan. Kami semua telah memberi persembahan sebagai korban syukur karena berkat-Mu mengalir dalam hidup kami. Tuhan kuduskan dan berkati setiap bentuk persembahan yang akan dipersembahkan. Kiranya persembahan ini akan dapat dimanfaatkan untuk kemuliaan hanya bagi nama Tuhan sendiri. Diberkati masing-masing kami yang selalu memberi support doa restu bagi perjalanan bakal hidup rumah tangga keluarga yang baru, keluarga baru mulai saat ini. Berkati masing-masing kami dalam segala tugas dan tanggung jawab kami, termasuk keluarga besar masing-masing, baik keluarga besar baru, keluarga besar desa, dalam semua aktivitas mereka, tanggung jawab mereka, pemberkatan yang daripada pun ada dan berlaku di setiap saat, di setiap waktu dalam rangka dan juang yang sedang diperjuangkan. Berkati perangkat pelayanan yang ada, yang telah memberi support untuk kelangsungan penemukan dari pemberkatan kita. Ada Bapak Menantua Risma Pokal dan juga ada Bapak Diaken Jeffrey yang sudah menopang bahkan pun memberi support untuk jalannya persekutuan ibadah ini. Sebagai klien khusus yang pasti mereka akan selalu memberi yang terbaik buat semua anggota jemaat yang ada. Maka terus diberkati perangkat pelayanan yang ada, termasuk mereka yang telah bertugas di sepanjang jalannya peneguhan dan pemberkatan ini, baik pemain keyboard, bahkan pun kantoria, dan semua yang telah terlibat Tuhan berkati. Terima kasih ya Tuhan Allah, hanya ke dalam tangan-Mu kami mau menyerahkan seantero kehidupan kami, termasuk beban hidup dan bumbu yang kadang kami alami. Dan kiranya Tuhan yang akan memberi jalan keluar sehingga akan ada penyelesaian yang terbaik. Ini doa kami dan kami terus berharap sebagaimana mereka pun tunduk pada pemerintah, dan karena itu mereka pun telah dicatat dalam undang-undang pernikahan. Maka bagaimana mereka pun mau menjalani akan kehidupan bersama sebagaimana aturan pemerintah yang ada. Maka kita terus berkati pemerintah yang ada yang telah melaksanakan pencatatan perkawinan, tetapi juga pemerintah yang ada
Kita akan akhiri persekutuan ibadah saat ini, diundang kita berdiri berbahagia menyatakan Allah kita memenuhi hati dan pikiran saudara-saudara dan mengaruniakan kepada keluarga Kristen yang baru, keluarga baru Kristen, persekutuan hidup yang panjang, kudus dan penuh kasih. Dipersilakan dulu, banyak pekerja, banyak semangat melindungi orang tua, hendak menyampaikan salam kepada keluarga Kristen yang baru, keluarga biasa. Kehidupan sebagai keluarga Kristen. Sekali lagi selamat.
Jadi ini sebenarnya bapak yang keluar nama keluarga, baru bapak nama kecil. Berada ibu kok. Pertama lagi nama keluarga dulu, lalu nama kecil di bawah. Untuk surat kata belum diletakkan saksi yang itu kan cuma master kita saksi dan saksi tanda tangan dia dan tulis nama di bawah. Dan coba baca yang online. Mesti coba aja sampai rusak kok. Udah rusak berarti tidak coba aja. Ada kemauan video. Biar kita hancur. Kamu aja berarti. Iya, nggak jauh. Kalau masih harus begini nanti kena pegang. Ini kan dokumen 10 Agustus 2024. Ini nama Nama lengkap tadi kan nama keluarga baru nama kecil baru nama lain dia. Baru satu. Oh my god.